Bung Rocky sering berkata, sopan santun itu adalah bahasa tubuh begitu. Pikiran itu tidak memerlukan sopan santun. Pikiran yang disopan santunkan adalah sebuah kemunafikan begitu. Saya ingin bertanya bagaimana sebagai seorang mahasiswa yang memiliki aturan di kampus dan lain sebagainya, namun bisa dengan aman atau dengan bebas juga mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Karena kalau tadi kita kutip Bung Rocky sering bilang, pikiran itu tidak memerlukan sopan santun begitu. Bagaimana cara kita tetap aman dalam mengungkapkan pikiran kita tentang pendapat-pendapat kita kayak gitu Bung Rocky. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang capres belakangan ya, karena itu pertanyaan paling berbahaya nanti. Yang dari terakhir dulu, dia tanya tadi, apa alasan dan apa fasilitas untuk menjamin bahwa pikiran itu diucapkan demi kebenaran. Kira-kira itu poinnya. Ini ada mimbar akademis itu. Mimbar ini di dalam tradisi akademik adalah hak setiap orang yang punya dalil. Itu disebut mimbar akademis. Ini bukan mimbar guru besar. Karena banyak juga guru besar di Indonesia yang otaknya kecil itu. Mimbar ini disediakan atas alasan kebebasan mimbar akademis. Jadi siapapun yang punya dalil, dia bebas menggunakan mimbar ini. Mau profesor, mahasiswa tingkat 1, kalau Anda punya dalil, Anda pertanggungjawabkan dalil Anda di mimbar ini. Karena mimbar ini bebas intervensi politik. Itu dasarnya tuh. Lalu pertanyaan di belakangnya ingin menguji saya bahwa sering saya katakan bahwa tidak ada sopan santun atau bahkan tidak diperlukan sopan santun di dalam wilayah pikiran. Sopan santun itu bahasa tubuh, bukan bahasa akal. Jadi ngapain Anda sopan santun di dalam pikiran? Sopan santun artinya minta untuk tidak diganggu karena hormat. Pikiran yang tidak diganggu itu bukan pikiran. Pikiran disebut pikiran kalau dia diganggu. Pikiran disebut pikiran kalau dia dipertengkarkan. Kalau saya ucapkan sesuatu dan saya ucapkan dengan cara sopan, maka saya minta supaya pikiran saya jangan diganggu. Maka tidak ada dialektika, tidak ada didaktika. Konyol. Anda pikiran Anda harus sopan dan santun dong. Ngapain sopan dan santun? Itu artinya Anda tidak ingin pikiran Anda mengganggu orang lain. Padahal pikiran akademis dimaksudkan untuk diganggu. Anda nulis disertasi dan seumur hidup disertasi Anda simpan di perpustakaan, nggak ada yang baca. Artinya tidak ada pertengkaran pikiran. Pikiran harusnya menghasilkan pertengkaran pikiran. Jadi nggak boleh sopan kalau berpikir. Bahasa tubuh kita sopan, tapi jangan sampai pikirannya jadi sopan. Artinya pikiran itu tidak mau dikritik. Kekuasaan selalu bilang begitu. Kritik dengan sopan dong. Kritik dengan sopan artinya jangan kritik. Konyol. Bisa bedain ya. Jadi jangan pakai kesopanan di dalam berpikir. Di dalam komunikasi kita sopan. Tadi saya sengaja ucapin hal-hal yang tadi orang bilang, oh itu nggak sopan itu. Oh silahkan. Supaya menimbulkan kerusuhan. Pikiran dimaksudkan untuk menimbulkan kerusuhan. Anda jangan hormati pikiran. Anda tentang pikiran itu. Baru timbul didaktika. Pedagogi of thinking artinya do produce contradiction. Itu dasarnya. Nah, apa beda berpikir dan berdoa? Kalau Anda sedang berpikir, Anda harus diganggu. Kalau Anda sedang berdoa, Anda jangan diganggu. Jadi kalau Anda nggak mau diganggu pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa. Kan itu dasarnya kan. Sekarang kita takut berpikir. Akibat takut berpikir, maka kita menulis dengan cara yang buruk karena mau menyembunyikan kritik gitu. Anda takut untuk dosen Anda ada di depan kelas, Anda takut untuk kasih dia kritik. Artinya Anda menambahkan kedunguan. Dosen mesti kita kritik. Rektor mesti kita kritik. Kalau kebijakannya menyimpang dari prinsip-prinsip kebebasan akademik. Karena itu kemarin saya usulkan supaya ada hari anti rektor. Bisa aja. Karena itu pentingnya duel argumen.
Supaya kita tidak menyembunyikan sentimen, sebaiknya argumen itu diekspos habis itu. Kan jujur. Ini argumen saya, silakan kritik. Menimbulkan kerusuhan tidak. Argumen pasti menimbulkan percakapan. Yang menimbulkan kerusuhan itu sentimen. Oke.